Husain Al-Hadar itu berteman akrab dengan almarhum Jalaluddin Rahmat. Ketika mengarang buku itu dimintai ya kata pengantarnya dari Jalaluddin Rahmat, Kang Jalal itu. Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, itu Syiah murni. Ditambah lagi dengan ABI, Ahlul Bait Indonesia. Kuat. Dikuatkan lagi oleh Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah dikuatkan lagi oleh torekohnya Habib Lutfi bin Yahya. Dikuatkan lagi oleh kerjasamanya dengan Israel, AIPAC, kerjasama dengan organisasi dari negara Israel sana. Jadi ini adalah bagian-bagian daripada rencana yang sudah ditata lama. Inilah yang saya pernah sampaikan, bagian daripada Dajjalun Kadzabun itu. Para pendusta, para pembohong yang menyelusup di dalam akar utama agama kita. Dan kita sulit untuk mendeteksinya dan bahkan menyadarinya. Sehingga banyak ulama-ulama kita yang terlena. Jangan menunggu Dajjal yang terbesar keluar ke dunia hanya dari kalangan Ba'alawi saja kita sudah kena. Bismillahirrahmanirrahim. Kita malam hari ini akan mengulas kembali informasi yang pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang takiyahnya Habaib Ba'alawi ke Sunni, padahal aslinya adalah Syi'i Imami. Takiyah itu apa? Takiyah itu tidak menampakkan jati diri yang sebenarnya, alias membohongi orang lain dan juga diri sendiri. Takiyah bersembunyi di balik jubah kebenaran. Namun kita tidak memungkiri bahwa para habaib itu juga tidak murni Syiah Imamiyah, tetapi juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, campur aduk antara kaidah akidah Asy'ariyah dan Syiah Imamiyah. Ini tidak bisa dibantah oleh siapapun ya, di mana dan kapanpun, tentang sebenarnya leluhurnya Habaib Ba'alawi itu Syiah Imamiyah, Syiah 12 imam. Karena memang sebenarnya Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat tidak kemana-mana. Terekam pada tahun 234-an Hijriah, berada di dekat Madinah Al-Munawwarah, di desa yang bernama Suriah. Bertemu dengan imam yang ke-10, yakni Ali Al-Hadi dari Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Ini menandakan bahwa memang Imam Ahmad Al-Aba itu adalah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Lah, kalau Imam Ahmad Al-Aba Nafat sendiri ya jelas min dzurriyyati Nabi. Tetapi kalau Imam Ahmad Al-Muhajir yang hijrah ke Yaman ini, terus ini siapa? Apakah ini sosok orang lain yang disandarkan meminjam nama besarnya aslinya Imam Ahmad Al-Aba Nafat? Jadi sebenarnya ada dua orang Ahmad yang mirip, tetapi yang Ahmad Al-Aba Nafat ini tidak ke Yaman. Terus yang di Yaman ini siapa? Mestinya jelas pengikut dari imam yang ada di Mesir, dinasti Fatimiyah. Jadi Syiah Imamiyah yang berafiliasi
dengan dinasti Fatimiyah Ubaidillah Al-Mahdi. Tapi untuk secara sharih atau jelasnya apakah nyambung dengan Ubaidillah Ubaid bin Maimun Al-Qaddah, ini masih ada kajian yang mendalam lagi tentang ini. Tapi intinya, jika para habaib Alawi itu mengakui bahwa leluhurnya itu adalah Imam Ahmad An-Nafat ya, Al-Abah, berarti dia adalah Syiah Imamiyah. Terus yang di Hadramaut provinsi ini juga diakui oleh habaib Alawi sendiri bahwa memang leluhurnya itu Syiah Imamiyah. Buktinya apa? Ya dari segi amaliyah. Sebenarnya Duriyah Rasulillah yang masuk pertama kali ke Yaman itu bukanlah Imam Ahmad Al-Abah seperti yang disampaikan oleh Gus Baha. Apa yang difahami oleh Gus Baha ini tidak sesuai dengan realitas data referensi yang kita miliki, karena di dalam kitab Al-Majdi sendiri jelas mengatakan bahwa dari keturunan Qasim Ar-Rasil yang pertama kali masuk ke daerah Yaman lalu menyebar, ada sebagian yang ke Hadramaut. Bukan Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat. Antara Imam Ahmad dengan Al-Muhajirnya ya, versi Ba'alawi yang difahami sampai sekarang ini oleh kaum Ba'alawi sendiri, itu selalu kontras dengan fakta sejarah, baik sejarah internal mereka sendiri ataupun sejarah eksternalnya. Di antaranya adalah ketika Imam Ahmad menyuruh kepada anaknya Ubaidillah untuk pergi haji ke Mekah, lalu melanjutkan studi ya, ngaji di sana. Ini hasil sudah tidak sesuai dengan catatan yang ada. Imam Ahmad Al-Muhajir atau Al-Abah An-Nafat itu wafat pada tahun 345 Hijriah. Kok bisa menyuruh Ubaidillah untuk mengaji kitab Qutul Qulub karya dari Abu Thalib Al-Makki? Jelas nggak sesuai, karena Ubaidillah sendiri menurut catatan internal mereka lah ya, itu mengkaji kitab Qutul Qulub, makanan pokoknya hati-hati ya, hati-hati manusia itu harus dikasih amunisi ya, gizi ya, supaya bersih dari segala kotorannya. Ya, ini Qutul Qulub karya Abu Thalib Al-Makki. Nanti akan kami bagi dengan panjenengan semua PDF-nya. Itu pada tahun 375, ada yang mengatakan 377 Hijriah. Dalam usia yang cukup tua, di atas 70 tahunan Ubaidillah ini. Lah, menyuruh Ubaidillah untuk ngaji kitab Qutul Qulub ke Abu Thalib Al-Makki. Imam Ahmad ayahnya itu sudah meninggal tahun 345 Hijriah. Kan nggak nyambung, nggak sinkron, nggak ketemu ya. Menurut matematikanya itu nggak sesuai. Meninggal tahun 345 Hijriah, kok menyuruh anaknya yang bernama Ubaidillah untuk pergi ke Mekah meneruskan mengkaji ilmiah ya kitab Qutul Qulub Abu Thalib Al-Makki pada tahun 377 di dalam As-Sufyah fi Hadramaut, tetapi di dalam kitab Idamul Qut itu 375. Nah, ini bagaimana? Toh seandainya Ubaidillah itu sosok yang ada ya, benar-benar sesuai dengan fakta realita keberadaannya, terus peninggalannya berupa apa? Apakah hanya sekedar pernah mengkaji kitab Qutul Qulubnya Abu Thalib Al-Makki ini, lalu nanti
gurunya sendiri akan ditenggelamkannya. Nanti akan diakui lebih mulia Ubaidillah daripada Imam Al-Ghazali, karena Ihya Ulumuddin itu diambil ya intisarinya dari Kutul Qulub ini. Nah, Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah ini mengkaji kitab Kutul Qulub dalam usia yang sudah sangat lanjut. Bagaimana mampu mencerna, mewadahi ya kajian Kutul Qulubnya dari Abu Thalib Al-Makki. Ini jelas nggak sesuai. Kita akan membuka kitab As-Sufiyah fi Hadramaut Nas'atuha Usuluha Atharuha. Sudah kami bagikan dengan panjenengan semua di bawah video ini di haizin.com. Nanti panjenengan baca awalan wa akhiron, awal sampai akhir dengan baca. Cuma kami hanya membahas beberapa lembar saja yang poin sesuai dengan tema, yakni membongkar kitab As-Sufiyah fi Hadramaut, bukti Ba'alawi Syiah Imamiyah yang bertakiyah. Kitab As-Sufiyah fi Hadramaut ini dikarang oleh Syekh Amin bin Ahmad bin Abdullah As-Sa'di, bukan dari kalangan Ba'alawi. Sufiyah atau paham tasawuf yang berkembang di Hadramaut, Provinsi Yaman Selatan, tentang kemunculannya, pertumbuhannya, nas'atuha, usuluha, asal-usulnya, atharuha, dan jejak-jejak peninggalannya. Itu bagaimana dibahas di dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut ini. Referensi yang didapatkan oleh mu'alif ini juga sangat banyak. Tidak hanya berasal dari kitab karya internal Ba'alawi saja, tapi juga dari eksternalnya. Nanti para pemirsa dan pendengar semua buka halaman 81 sampai halaman 82 yang membahas tentang pertama kali munculnya, tumbuhnya ajaran tasawuf yang ada di Hadramaut sana. Halaman 81, saya ringkas saja ya, langsung ke tengah-tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baris yang ke-10 dari atas. Laqad kanat Hadramaut hiya ar-ra'idah fi jalbin wastirati tasawuf. Selesai sampai ke bawah, bahwa ada keterangan yang menerangkan bahwa anna awwaluman arrofa bitasawufi huwa Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Abdullah yang akhirnya menjadi ditaswir litawadhuhi menjadi Ubaidillah, yang menjadi leluhurnya Ba'alawi. Pertama kali yang menanamkan paham tasawuf ya, yang ada di Hadramaut itu adalah Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ya, pada kurun atau abad ke-4 Hijriah. Ini menurut keterangan dari internal mereka sendiri, yakni dari klan Asy-Syatiri. Asy-Syatiri itu Ba'alawi, tapi kalau Al-Katiri yang ada di timur-timur itu ya, Mar'i Al-Katiri ya, itu bukan Ba'alawi tetapi Hadrami. Bukan Al-Katiri, sebenarnya Al-Kasiri. Sak pakai Al-Kasiri. Tapi tulisan Melayu Indonesia Al-Katiri. Ini Asy-Syatiri fi kitabi Adwarut Tarikh Al-Hadrami, bahwa gurunya Abdullah atau Ubaidillah ini adalah Abu Thalib Al-Makki yang menjadi gurunya Imam Al-Ghazali. Sumber referensi dari Ihya Ulumuddin itu berasal dari kitab Kutul Qulub ini. Walladzi talaqqa anhu ilmat tasawuf. Begitu juga tidak hanya berasal dari Abu Thalib Al-Makki saja, tetapi juga dari orang-orang yang beliau temui untuk dimintai pemahaman tentang ilmu tasawuf. Wa qara'a alaihi kitabahu Kutul Qulub ya. Lalu membaca kitab Kutul, mengaji. Lah umur yang sudah tua mengkaji kitab Kutul Qulub itu bagaimana? Nanti saya kasih PDF-nya Kutul Qulub ya. Kan nggak mungkin bisa masuk ya kalau ngaji di usia-usia pertumbuhan di bawah 28 tahun ya, itu mungkin masih bisa, karena otak
yang sudah tua ya, seperti saya ini kan ya sudah cukup tua, itu tidak setajam waktu masih muda. Dzalikal kitab al-masyhur lada jami'is sufiyah. Jadi kitab Kutul Qulub karya Abu Thalib Al-Makki ini sangat terkenal di kalangan penganut ajaran tasawuf. Wa dzalika alamma hajja sanah 377 Hijriah. Di kitab yang lain, di kitab Idhamul Qut di Buldani Hadramaut itu 375. Selang 2 tahun. Ini 377. Padahal Imam Ubaidillah ya itu tahun ini itu umurnya sudah di atas 75 tahun, 78 tahun nggak salah. Nggak jelas karena lahirnya Ubaidillah atau Abdullah ini nggak ada catatan yang pasti. Hijrah katanya ini kan versi mereka dari Basrah, muter Madinah, Mekah, Hajrain, Husaisah, itu usianya sekitar 25 tahun. 25 tahun. Nah, 25 tahun meninggalnya tahun 383 ya, antara 80 tahun lebih umurnya, 90-an, 90 tahun. Nah, ngaji pada usia 80 tahun itu dapat ilmu apa? Gitu. Ghaira anna hadzal rajul lam yakun lahu atharun yudgaru fi nasri tasawfi Hadramut ma'anahu min rijalil qurnir rabi. Ada yang mengatakan bahwa kama sayati indah haditsina anil faqih al-muqaddam alladzi kana lahu adwar al-akbar fi nasri tasawuf. Yang paling terkenal menyebarkan ajaran tasawuf versi Ba'alawi itu adalah al-faqih al-muqaddam, padahal aslinya bukan. Harusnya Ali Bamarwan yang dicatat oleh As-Suluk, tapi dirampas ulang ya oleh kalangan Ba'alawi, sejarawan Ba'alawi yang menyebarkan, yang paling mengenalkan ya intisyarut tasawuf di Hadramaut itu adalah al-faqih al-muqaddam. Ini tidak sesuai dengan kenyataan. Kita lanjut ke baris yang 1, 2, 3, 4 dari bawah, halaman 81, kitab As-Sufiyah fi Hadramaut. Wa yushiru Abu Bakar al-Masyhur ila tasawufi jadihim al-Muhajir. Abu Bakar al-Masyhur memberikan isyarat pada tasawuf leluhurnya, kakeknya Al-Muhajir, yakni Imam Ahmad ya. Haitsu qala fihi, dengan berkata dalam masalah ini, fal muassisul awal lil madrasati wa tafarrudiyah al-manhaji kama sabaqa dzikruhu huwa al-Imam Al-Muhajir. Pertama kali yang meletakkan pondasi ajaran tasawuf di Hadramaut itu adalah Imam Ahmad Al-Muhajir. Bahkan asrun badrun li hadza tafarrud wa ghursun bidurin li hadza tafarrud wa ghursin aula limubatihi. Ini Imam Ahmad Al-Muhajir ini hidup ya pertama kali untuk menanamkan sendi-sendi ajaran tafarrud, ajaran tasawuf ya, dan menanamkan ini sebagai permulaan, sebagai orang yang memulainya. Wa qala aidwan wa amat tasawuf la yab'adu ayyakuna al-muhajir qad ta'athara bi ma'nahu kama ta'athara ibnahu. Adapun ajaran tasawuf itu tidak jauh dari apa yang telah ditancapkan oleh Imam Ahmad Al-Muhajir dan juga telah membekas ya, isinya seperti apa yang telah ditinggalkan untuk anaknya, yakni Imam Ubaidillah Aidwan alladzi khajja'am 377 Hijriah, halaman 82 baris yang pertama. Wattasala bi Abi Thalib Al-Makki wa qara alaihi bi kitabihi Kutil Qulub wa huwa zubdatu ilmi tasawuf andaka. Jadi kitab Kutil Qulub itu termasuk kitab yang paling masyhur di zamannya sebelum Ihya Ulumuddin ada. Jadi tahun 377 Hijriah Imam Ubaidillah berhaji ke Mekah. Setelah berhaji langsung meneruskan dirosahnya ya, bertemu dengan Abu Thalib Al-Makki untuk mempelajari kitab Kutul Qulub ini. Wa yara al-masyhur annal muhajira huwa alladhi ba'atha biwaladihi ila Makkah. Nah kan ini enggak sesuai. Abu Bakar Al-Masyhur ini berpendapat, melihat bahwa sebenarnya Al-Muhajir Imam Ahmad ini adalah orang yang menyuruh anaknya Imam Ubaidillah menuju ke Mekah, lalu sudah meninggal dunia. Imam Ahmad Al-Muhajir ini meninggal dunia 345 Hijriah. Kok bisa menyuruh putranya Ubaidillah ya mengutusnya ke Mekah untuk belajar atau dirosah
Kutul Qulub dengan Abu Thalib Al-Makki. Ya ini kan nggak sesuai. Nggak sesuai. Wa anna hadzal amal a'dhamu syaitin ala ruhbatil Imam Al-Muhajir fi ittikhadi qarari fikriyin jadidin fi auladihi wa ahfadihi qabla sairin nas. Jadi memang sudah direncanakan oleh Imam Ahmad Al-Muhajir untuk menanamkan pemikiran yang baru terhadap anak cucunya sebelum manusia lainnya. Bahkan al-amru kadzalik, maka terjadilah peristiwa atau kejadian itu. Wa min hadhihi nusus, ini intinya di sini. Ini nggak bisa dibantah oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, bahwa wa min hadzan nusus tadabihu as-silatu baina syiah was sufiyah. Ini sudah jelas ada nas, ya, bukti bahwa ada hubungan antara syiah dengan sufiyah. Syiah sendiri itu sebenarnya kan ya dibagi-bagi. Ada yang syiah mu'tadilah, ada yang syiah Rafidhah, ada yang hulat dan lain sebagainya, bermacam-macam. Ada yang ekstrim, yang hulat itu, Rafidhah itu termasuk juga ekstrim radikal. Kalau yang mu'tadilah ya seperti penguasa Yaman saat ini, ya, Zaidiyah, itu termasuk syiah mu'tadilah. Kalau syiah yang ekstrim, ya radikal, ya seperti yang ada di Irak dan Iran, bahkan Afghanistan, Pakistan, sebagian Lebanon, Suriah, itu ada yang ekstrim atau radikal. Faqad kana Ahmad bin Isa Al-Muhajir jadul Alawiyin. Maka sebenarnya keberadaan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu adalah merupakan kakeknya para Alawiyin, yakni ya Bani Alawi, Ba'alawi. Itu adalah imamil madhab. Jadi madhabnya itu imamiyah, Itsna Asyriyah. Ini harus dipilah-pilah. Kalau memang Imam Ahmad Al-Abar yang asli itu madhabnya imamiyah Itsna Asyriyah, Syiah 12 imam, berarti tidak kemana-mana, tapi diakui kemana-mana sampai ke Husayyisah dimakamkannya oleh kitab-kitab karya Ba'alawi versi cucu-cucunya. Nah ini jelas ya pengakuan, klaim-klaim sepihak saja. Oke, kita masih mengikuti alur ya cerita dari kitab As-Sufiyah Al-Hadramaut, Syekh Hadramaut ini. Yakni faqad kana Ahmad bin Isa Al-Muhajir jadul Alawiyin imamil madhab kama dzakara al-mu'arrikhun. Seluruh pakar sejarah itu menyebutkan memang Imam Ahmad Al-Abar itu adalah madhabnya Syiah Imamiyah, jadul Alawiyin imamil madhab. Oleh sebab itu tidak heran jika Bughiyatul Mustarsyidin karya Abdurrahman Al-Masyhur juga menyebutkan tentang kelahiran Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Muntadhar Ajalallahu Farjahu, ya, tahun 255 Hijriah, yang lenyap 5 tahun usianya di Sirdab 260 Hijriah sampai sekarang 1186 Hijriah belum muncul-muncul dari persembunyiannya di Sirdab di Sarro Manro'a di Irak sana. Nanti insya Allah saya sertakan juga kitab Al-Ghaibah, ya, yang menyebutkan pertemuan antara Imam Ali Al-Hadi, imam yang ke-10 Syiah 12 imam, dengan Imam Ahmad bin Isa bin Muhammad, ya, bin Ali Al-Uraidi min waladi Ja'far, ya berarti kan Ali bin Ja'far As-Shadiq. Yaitu nanti kami sertakan yang tadi belum kami upload ke haizin.com. Setelah acara ini usai, nanti akan kami sertakan kitab Al-Ghaibah. Itu kitabnya Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Berikutnya nanti akan kami bagikan kepada panjenengan semua kitab Ushulul Kafi karya Al-Kulaini. Jadi antara At-Tusi dengan Al-Kulaini ini ibarat Bukhari Muslim. Jadi pegangan utama Syiah Imamiyah.
sebenarnya Syiah Imamiyah ini ada sebagian fikihnya yang mengadopsi mazhab Ja'fari. Nah, mazhab Ja'fari ini juga dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu kadang-kadang ini kita harus pandai memilah. Kalau tidak nanti bisa salah kaprah itu. Bisa salah kaprah karena guru-gurunya Imam Maliki, Imam Hanafi itu juga berasal dari mazhab Ja'fariyah. Fikihnya mazhab Imamiyah Itsna Asyariyah itu sebagian dari Ja'fariyah. Tidak semua. Nah, ini campur aduk. Bahkan kalau yang di Sufiyah Hadramaut ini ya campur aduk dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Ngakunya Syafi'iyah. Ya ini. Jadi yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir itu adalah Syiah Imamiyah mazhabnya itu tidak hanya berasal dari mu'arrikhun, para pakar sejarah saja, tetapi diantaranya yang paling penting adalah dari kalangan mereka sendiri. Minhum ithnani minal alawiyina anfusihim. Jadi dari kalangan internal Ba'alawi sendiri. Siapa? Wahuma Ibnu Ubaidillah As-Saqqaf, yang pernah kami sampaikan, pengarang kitab Idamul Qut fi Dzikri Buldani Hadramaut, ya. Begitu juga yang mengisi kitab yang dikarang oleh cucunya, ya, Muhsin Ali bin Muhsin As-Saqqaf, Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, Mufti Hadramaut yang pernah datang ke Nusantara dulu untuk mendamaikan antara Ba'alawi dan non-Ba'alawi yang gegeran, yakni Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf, yang mengatakan jelas di dalam Idamul Qut juga jelas bahwa Imam Ahmad Al-Abbah leluhurnya sendiri adalah imamil madhab. Tidak hanya beliaunya, tapi juga beliau Mufti Hadramaut, ya. Wal mu'arrikh Shalih bin Ali Al-Hamid. Ini juga ada tarikh Hadramaut lil Hamid. Jadi ada tarikh Idamul Qut di Dzikri Buldani Hadramaut karya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf. Begitu juga ada tarikh Hadramaut lil Hamid. Tarikh Hadramaut itu banyak, termasuk tarikh Al-Baha itu juga tarikh Hadramaut, ya. Banyak tarikh-tarikh Hadramaut itu yang mengarang, kadang ada yang berasal dari internal Ba'alawi dan kadang ada yang dari eksternalnya. Yani Habib Shalih bin Ali Al-Hamid, ya, dari marga Al-Hamid. Marga Al-Hamid ke atas itu sampai ke Abu Bakar bin Salim sana. Waqat qadima jadul alawiyina Hadramaut muntakilan baina manatiqiha bada'an minal hajrain fi daw'an ghorban ilal khusaisah. Nanti panjenengan teruskan sendiri. Intinya saksi yang menulis di dalam dua kitab karya tarikh Hadramautnya, yakni Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf dan Ali Habib Shalih bin Ali Al-Hamid, ya, jelas menjadikan kesimpulan, ya, dalam penelitiannya bahwa leluhurnya itu adalah imamil madhab Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah itu terdiri dari 12 imam. Pertama Imam Ali, kedua Imam Hasan, kedua Imam Husain, ketiga Imam Husain, keempat Imam Ali Zainal Abidin, kelima Imam Muhammad Al-Baqir, keenam Imam Ja'far Shadiq, ketujuh Imam Musa Al-Kadzim, kedelapan Imam Ali Ridho, kesembilan Imam Muhammad Al-Jawad, kesepuluh Imam Ali Al-Hadi yang pernah bertemu dengan Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat di Suriah 3 km dekat kota Madinah Al-Munawwarah dan berbaiat dengan Imam Ali Al-Hadi. Imam Ali Al-Hadi, imam yang ke-10 ini memiliki anak bernama Hasan Al-Askari. Yang ke-11, yang ke-12 Muhammad bin Hasan. Muhammad inilah yang dikatakan diyakini lenyap bersembunyi di Sirdab selama sampai sekarang ini 1186 tahunan, ya. Hanya PHP, janji kosong belaka kepada para pengikutnya. Muhammad bin Hasan yang terkenal dengan Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazir, biasanya diikuti dengan doa Ajallahu farjahu. Ini jadi percaya 12 imam itu
Imam Ahmad Al-Abah percaya, dan ini diadopsi oleh beliaunya dalam menerapkan sistem imamah yang ada di Hadramaut sana. Nah, ini diterangkan setelahnya, wa min hadza su'ubat. Bentar, doan fi sautin. Ini wa hiya qiyamu dawlatin alawiyatin imamiyatin tahta liwaihi. Imam Ahmad memang bercita-cita hijrah dari Basrah menuju ke Yaman, Usayyisah, lalu keturunannya hijrah juga ke Sumal, Baur, lalu ke Tarim. Itu memang tujuannya untuk mendirikan dinasti Syiah Imamiyah sendiri. Tetapi Imamiyahnya mulai dari Kanjeng Nabi sampai ke Alwi juga 12. Tapi ini menyamping. Ya, coba kita hitung. Rasulullah imam yang pertama, Ali imam yang kedua, ketiga Hasan, keempat Husain, ya, jadi menyamping ke saudara. Kalau yang imamnya Itsna Asriyah kan nggak lurus. Ini, bukan. Yang imamnya Itsna Asriyah itu justru malah nyamping. Tapi Kanjeng Nabi tidak ada. Mulai dari Ali, sebentar saya ulangi lagi karena ini perlu konsentrasi tinggi. Kalau Syiah Imamiyah Itsna Asriyah yang ada di Iran itu ya, yang diikuti, yang dipromotori oleh Khomeini, ya, sekarang Ali Al-Khomeini dan seterusnya ya, itu Ali, Imam Ali Karamullah wajhah, Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Shodiq, Musa Al-Kadzim, Ali Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, dan Muhammad Al-Mahdi. Ya, 12 imam. Kalau versi yang direncanakan oleh Imam Ahmad Al-Abah itu Kanjeng Nabi, Imam Ali, Imam Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Shodiq, bukan Musa Al-Kadzim, Ali Al-Uraidi, ya, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Abah Nafat Al-Muhajir, ya, terus Ubaidillah, terus Alwi. 12 imam. Alwi bin Ubaidillah yang akhirnya di Indonesia ini berdirilah tahun 1928 itu Robitoh Alwiyah atau Robitoh Alawiyah, yakni Alwi bin Ubaidillah, hampir sama dengan sistem imamahnya 12 imam yang ada sekarang ini di Iran, Republik Islam Iran. Jadi memang sudah dicita-citakan seperti itu. Siapa yang mengatakan ini? Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf. Begitu juga Soleh bin Ali Al-Hamid. Ini saksinya, 2 orang saksi ini dari kalangan Mu'arrikh Ba'alawi sendiri, belum lagi yang lainnya. Ya, karena memang bentuk daripada ajarannya bisa dibuktikan sampai sekarang bahwa di Indonesia ini ladang subur mereka untuk menanamkan sistem imamah, sehingga bahasa kasarannya itu menjajah. Buktinya ada abi, ada ijabi, ya. Dan yang tidak disadari oleh Habib Ba'alawi yang belum mengerti, ternyata leluhurnya adalah Syiah Imami, seperti Kang Mundur ini yang mengatakan memusuhi Habib Husain Ja'far Al-Hadar dari situ Bondo itu. Husain Al-Hadar itu berteman akrab dengan almarhum Jalaluddin Rahmat. Ketika mengarang buku itu dimintai, ya, kata pengantarnya dari Jalaluddin Rahmat, Kang Jalal itu. Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, itu Syiah murni. Ditambah lagi dengan Abi, Ahlul Bait Indonesia. Kuat. Dikuatkan lagi oleh Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah dikuatkan lagi oleh torekohnya Habib Lutfi bin Yahya, dikuatkan lagi oleh kerjasamanya dengan Israel, AIPAC, kerjasama dengan organisasi dari negara Israel sana. Jadi ini adalah bagian-bagian daripada rencana yang sudah ditata lama. Inilah yang saya pernah sampaikan, bagian daripada Dajjalun Kadzabun itu. Para pendusta, para pembohong yang menyelusup di dalam akar utama agama kita. Dan kita sulit untuk mendeteksinya dan bahkan menyadarinya. Sehingga
banyak ulama-ulama kita yang terlena. Jangan menunggu Dajjal yang terbesar keluar ke dunia hanya dari kalangan Ba'alawi saja kita sudah kena, ya, kita sudah tunduk dengan mereka. Apalagi nanti ketika Donald Trump yang merupakan Dajjal bentuk negara terbesar, ya, di dunia, dengan ekonominya akan menjajah kita, ya, dengan tentara-tentara cyber bayarannya. Kita bisa apa? Mengadu domba rakyat Indonesia untuk bangkit melawan pemerintahannya. Lah, ini adalah bagian daripada Dajjal itu. Oleh sebab itu, untuk saat ini harus kita menangkan pertarungan antara pendusta-pendusta ini dengan kita-kita yang mencoba untuk meluruskan kedustaannya. Jadi Syiah bukan Mu'tazilah. Kalau Syiah yang Mu'tazilah itu nggak apa-apa sebenarnya. Karena apa? Syiah sendiri itu kan bahasa sebenarnya sih, pengikut, pendukung Ali. Karena memang secara total, ya, Syiah itu tidak mau mengakui Khalifah Abu Bakar, Umar, apalagi Utsman. Setelah Rasulullah wafat itu harusnya sesuai dengan wasiat Rasulullah di Wadirkum, ya, setelah diwajah itu, di haji wada itu, ya, itu harus Ali yang menjadi khalifah, penggantinya Rasulullah. Oleh sebab itu ini kan politik, ya, politik kekuasaan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan politik itu sulit untuk dibedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, paling enggak itu syubhatnya yang bisa dijalankannya. Oleh sebab itu pendukung Sayyidina Ali, politiknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Padahal Sayyidina Ali tidak seperti yang dibayangkan oleh para fanatisme butanya, pengikutnya, Syiahnya, Syiah Ali namanya, Syiah Ali. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini seimbang, tidak membela Muawiyah dinasti Bani Umayyah saja, menyalahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tidak. Semuanya benar berdasarkan ijtihadnya masing-masing. Sama seperti yang saya sampaikan kemarin dalam mukadimah pertemuan dialog dengan Kiai Haji Agus Salim, yakni PWI LS Lamongan tidak salah, Gus Abbas Buntut tidak salah, Kiai Salim dan kawan-kawan dari keluarga Derajat Ngampel tidak salah. Yang salah itu saya. Yang akhirnya alhamdulillah membuahkan hasil. Kami dihubungi hari ini tanggal 22 yang akan datang besok itu berjalan dengan islah. Ini kan manfaatnya seperti ini itu. Jadi kami tidak menyalahkan semua, cuma mengingatkan jangan terlalu berlebihan mengunggulkan nasabnya. Saya ini cucu Mbah Sunan Derajat, karena yang megang, ya, manuskrip itu saya, yang jalur laki-laki yang asli itu dari Derajat. Jangan begitu, gak bisa. Saya punya manuskrip yang lebih tua. Gak bisa seperti itu. Sekarang itu sama-sama. Kalau kita buka-bukaan manuskrip, nanti akan saya kirim ke tes DNA, hancur semua sudah. Oleh sebab itu jangan. Ini adalah masalah internal kita, nggak perlu ditampilkan ke publik, ya. Publik itu, umat itu matengannya saja. Kalau mentahannya silahkan naat, ya, memutuskan jalur bukan ke Ba'alawi wali songo itu. Tetapi naat sendiri kurang tegas karena menghadirkan seorang ulama muda dari Maroko yang masih tengah-tengah. Nasab Ba'alawi sohih, tetapi nasab wali songo lebih sohih. Ini jawaban apa? Itu bukan jawaban. Itu bukan jawaban. Itu nggak bisa dipegang namanya. Harusnya nasab Ba'alawi nyambung ke Nabi batal, nasab wali songo nyambung ke Nabi sangat sohih. Harusnya begitu, harusnya begitu. Didatangkan dari jauh-jauh, nggak bermutu, ya, iman-iman, ya, transportasinya, waktunya, ya. Ini tapi nggak apa-apa. Kami memahami kawan-kawan kami yang ada di Naat, ya, Nakoba Ansab Aulia Utis'ah. Yang penting tidak ke Ba'alawi, itu sudah alhamdulillah. Sudah saya sampaikan ada 4 versi jalur
wali yang ada di Nusantara ini ke Kanjeng Nabi. Yang penting tetap kembali kepada husnudzon bersama. Tidak usah mengunggulkan saya paling megang terus, nggak bisa. Saya nggak sombong. Saya punya mas kimia lebih tua. Ya. Tapi untuk apa dipamer-pamerkan? Saya akan tetap ngalah. Tidak ingin ya. Nantinya ada konflik internal di antara kita. Nanti ditertawai oleh kaum pahlawi semua. Ternyata rebutan kehormatan. Nah, ini kan nggak baik.